Bismillah orang kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin pertama-tama mohon maaf kalau pada minggu yang lalu tiba-tiba menghilang. Ada satu dan lain hal, maka mungkin pada kesempatan ini sambil menunggu juga kita akan memberikan satu hal bahwa kemarin kita membahas ada beberapa pembahasan tentang karakter dan akhlak, karakter dan akhlak. Kemudian juga kemarin itu ada kalau nggak salah berbicara tentang iman dan takwa dan sinergitas iman dan takwa dengan pendidikan. Dalam hal ini tentu kalau kita melihat apa yang menjadi bahan rujukan, saya mungkin sedikit ada untuk menjadi satu kajian bagi kita semua ya, bahwa dalam kaitannya tentang penguatan personal dalam hal karakter. Tentu kalau kita sebagai umat Islam tentu kita akan melihat kepada apa yang menjadikan rukun dari Islam ya, yaitu ada kita sudah diberikan prinsip-prinsip ajaran Islam mulai dari iman, Islam dan ihsan. Nah, dalam hal tentu untuk menguatkan kekuatan pribadi itu, paling tidak ya kita kalau melihat dan merujuk kepada rukun Islam itu semuanya ya sudah menjadi hal yang utuh gitu ya, dalam hal menguatkan sebuah karakter gitu. Dimulai misalnya dari mulai kita ini kalau kita ini ada satu rumusan 5 action to build personal strengths ya. Jadi ada 5 tindakan untuk membangun kekuatan pribadi, kekuatan individu. Nah, kekuatan individu, kekuatan pribadi itu bisa dibangun dengan merujuk dan melihat juga mengadaptasi atau juga mengadopsi dari apa yang sudah ditanamkan ya kepada umat Islam, yaitu diantaranya dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa sampai kepada ibadah haji. Nah, kalau hal ini misalnya ditanamkan itu jadi tidak hanya sekedar doktrin saja mengajarkan bahwa syahadat itu ada 2, syahadat Allah, syahadat terus, tapi dihunjamkan, diinternalisasi di dalam diri, dan itu menjadi sebuah mission statement ya. Jadi ada satu pernyataan misi dalam diri bahwa dalam kehidupan ini semuanya bermuara berdasarkan kepada 2 kalimat syahadat gitu. Jadi segala sesuatu didasarkan kepada satu misi yang kuat ya, statement yang kuat, statement misi yang kuat, yaitu adanya sebuah persaksian bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, atau mungkin dalam bahasa yang lain sebagai tauhidullah gitu. Kemudian yang kedua untuk kekuatan personal itu ada yaitu membangun sebuah karakter building. Di karakter building ini tentu dibangun kalau melalui rukun Islam itu ya dari ibadah sholat. Jadi ibadah sholat yang dilaksanakan oleh umat Islam itu sebetulnya itu bisa menjadikan dasar untuk membangun sebuah karakter, karena tentu di situ dididik kedisiplinan, di situ dididik bagaimana ketaatan, kepatuhan, di situ ada kepemimpinan, sekian banyak karakter bisa dilakukan mulai dari sholat. Terlebih lagi kalau misalnya sholat itu sendiri dimaknai
dimaknai, dicermati isinya, ya kan, itu semuanya adalah bentuk-bentuk penyerahan diri kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu juga ada satu pembentukan gitu. Pembentukan karakter, pembentukan nilai-nilai individu yang memang akhirnya menjadi orang-orang yang kuat gitu, orang-orang yang kuat. Nah, kemudian dari rangkaian yang ketiga ada yaitu self control. Nah, self control ini melalui fasting, melalui puasa. Diitukan dengan mission statement, kemudian karakter beliau, lalu ada self control ya. Jadi mengontrol pribadi ini satu hal yang penting sekali juga. Karena seseorang itu di antara keutamaan seorang pemimpin itu memiliki keseimbangan emosi. Keseimbangan emosi itu bisa dibangun kalau dia berlatih. Berlatihnya diantaranya melalui ibadah saum, ya, ibadah puasa. Maka apa yang disyariatkan itu untuk menjadi sebuah kekuatan individu bagi seorang muslim ini sebetulnya sudah bisa dirujukan kepada gini. PAI, pendidikan itu di dalam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, kalau didasarkan juga dengan apa yang menjadikan ajaran selain daripada memang itu harus dihafal arkanul Islamnya, tapi juga ditanamkan ini gitu ya, mission statementnya, karakter buildingnya, kemudian juga ditumbuhkan self controlnya, dilatih self controlnya melalui pelatihan ibadah saum, ibadah puasa. Nah, kemudian setelah itu juga mungkin dalam ibadah dalam rukun Islam itu ada zakat. Dan ini menjadi satu hal yang disebut dengan strategic collaboration. Jadi ada kolaborasi yang strategis, bagaimana di situ terjadi satu kerjasama, satu kolaborasi antara fakir miskin, antara si kaya dengan si miskin. Secara sosial terjadi sebuah kolaborasi, bagaimana saling menolong, saling membantu, saling mendukung, memajukan, bahkan mungkin dari syariat zakat ini bisa terbangun sebuah bangunan yang kokoh gitu ya, kalau di antara masing-masing itu membuat masing-masing itu bekerja sama secara utuh. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan total action. Yaitu total action ini jadi ibadah haji, meskipun hari ini ada satu celotehan katanya. Sekarang rukun Islam itu ada 4, karena yang satu haji sudah dihapusnya, jadi tidak boleh berangkat ya haji, jadinya hanya ada sampai kepada zakat saja. Nah, ibadah haji kan merupakan memang ibadah full, ibadah total, yang di situ bukan hanya ibadah maliyah, ibadah mahdoh saja, ibadah ritual saja, tapi di situ juga ada ibadah harta, ibadah tenaga, ibadah segalanya ada di dalam ibadah haji. Dan dari ibadah haji ini segala hal memang tertotal dengan baik. Maka kalau orang itu dalam hal meningkatkan kekuatan individu, ya harus dibangunnya melalui ini gitu ya. Jadi mission dari mulai syahadatnya dibangun, kemudian karakternya juga dibangun melalui ibadah sholat, kemudian kontrol individunya dibangun melalui ibadah saum, kemudian juga secara sosial kolaborasi, ada kolaborasi juga dibangun melalui zakat, sampai kepada ibadah haji ya. Jadi tindakan-tindakan total bagaimana ibadah haji ini yang merupakan memang merupakan muktamar dunia ya, seluruh umat Islam bergabung di situ, dan di situ memang ada satu kekuatan yang kokoh gitu untuk ini. Jadi dari mulai personal strength, jadi pada akhirnya menjadi social strength. Jadi kekuatan sosial. Nah, barangkali Bapak dan Ibu ini hanya sekedar pengantar ya, pengantar untuk dalam rangka kita ini juga memang bagaimana membangun sebuah karakter ya, dan karakter itu sendiri bagaimana juga dipadankan dengan akhlak. Kalau apakah akhlak dengan karakter ini menjadi berjalan seiring ya, karena kan orang-orang yang berkarakter itu ya orang yang sudah memang ada dalam berakhlak gitu. Karena di situ ada tabiat, ada kebiasaan, maka karakter itu harus dibangun. Maka ketika dibangun maka harus dididikan. Sehingga cocok kalau ada disebutkan bahwa at-tarbiyatu at-ta'wid ya. Jadi pendidikan itu
pendidikan itu merupakan pembiasaan. Barangkali itu menjadi saja. Silahkan, mungkin barangkali ada yang mau didiskusikan di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas sambutan sekaligus pembukaan pada kesempatan siang hari ini. Itu mungkin merupakan penguatan bagi kita semua menyinggung pertemuan pada minggu sebelumnya. Dan insya Allah nanti pada akhir kesempatan beliau juga akan menambahkan kembali, menguatkan kembali atas apa-apa yang nanti didiskusikan pada kesempatan siang hari ini. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau yang pada saat ini sedang Allah berikan ujian, diberikan kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan seperti sedia kala dan mampu membimbing kita semua pada setiap proses yang kita ikuti pada pasca sarjana ini. Oke, teman-teman yang kami hormati, dosen yang kami banggakan, yang kami cintai, untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu dikarenakan pada jadwal pada siang hari ini direncanakan kita akan melakukan 2 presentasi atau 2 penampil. Yang pertama dari Bapak Arifin dan Bapak Alpi, yang keduanya nanti disambung lagi dengan Bapak Dede Rusjandi dan Bapak di sini terjadwal Bapak Andri ya. Mungkin karena dikarenakan yang sudah nampak di monitor pada siang hari ini Bapak Arifin dan Bapak Alpi, tanpa berpanjang kalam kita awali pada kesempatan pembukaan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadihiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana iya kan udah iya kan alaihim waladun. Dan mungkin sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengetahui beberapa informasi, mungkin ada sebagian teman kita diantaranya Pak Agus dan juga mungkin teman-teman sekalian yang pada saat hari ini sedang kurang sehat, sedang sakit, sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah sembuhkan kembali penyakitnya, dan Allah berikan kemudahan atas ikhtiar kesehatan yang sedang dicari. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu untuk presentasi pada kesempatan kali ini kepada Bapak Arifin dan Bapak Alpi, kami silakan. Terima kasih kepada Pak Jalal sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dosen yang kami hormati, Bapak-bapak semuanya, S2 PAI yang kami hormati, puji dan syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini cuaca di daerah Sumedang sebelah selatan cukup panas. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panas Pak Sami. Amin. Tasik panas. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk presentasi dari kelompok kami, saya sendiri Arifin mungkin nanti sebagai moderator ataupun pemateri, nanti moderatornya mau dibantu oleh Pak Jalal ya. Nah di sini takut saya keluar sendiri sinyalnya. Sinyalnya. Yang kedua sama Pak Alpi tentang kualitas dan kompetensi guru. Mungkin Pak Alpi bisa ditampilkan, Pak Jalal. Kebetulan Pak, saya belum menerima materinya. Kebetulan. Oh,
Ya. Udah Pak. Enggak, Pepin. Ya, ini kompetensi dan kualitas guru. Kami dari kelompok 13, Alfi Muftin dan Arifin. Lanjut, Pak. Ini pendahuluan. Guru merupakan topik yang selalu menarik untuk dibicarakan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Hal ini tidak mengherankan karena guru adalah salah satu pemegang kunci utama keberhasilan proses pendidikan di suatu negara. Maju atau mundurnya pendidikan sangat bergantung kepada gurunya. Sebaik apapun kurikulum dan selengkap apapun sarana prasarana yang disediakan tanpa didukung oleh guru yang berkualitas, sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tidak mudah. Hal ini perlu ditunjang oleh sinergi antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Unsur utama pendidikan adalah guru, siswa, dan sistem pendidikan. Ketiga hal ini saling bergantung, tetapi faktor guru terlihat paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Artinya bahwa di dalam dunia pendidikan, 3 faktor yang pertama siswa, karena dalam pendidikan itu sarana sistem pendidikannya harus ada, siswanya harus ada, begitupun guru. Kalau guru tanpa siswa mungkin seperti tanpa siswa dan tanpa kurikulum itu seperti tukang obat mungkin. Mau coblak ke mana wae tanpa ada arah. Itu seperti itu. Ketiga hal ini saling bergantung. Nah ini. Terus Krishna 2007 mengatakan bahwa ada 3 profesi yang mulia. Pertama adalah guru, kedua adalah dokter, dan ketiga adalah pengacara atau hakim atau jaksa. Maka kategori guru ini dikategorikan sebagai pekerjaan profesional. Lebih jauh Krishna mengatakan bahwa bila harus memilih, maka profesi guru adalah profesi yang paling mulia. Next, Pak. Nah, ini pertama pengertian guru. Istilah guru dan pendidik dalam masyarakat pada umumnya tidak dibedakan, akan tetapi secara teoritis kedua istilah tersebut dibedakan. Istilah pendidik dipakai dalam pengertian yang lebih luas dari guru. Ahmad Tafsir atau Profesor Ahmad Tafsir 1992, ini halaman bukunya 74, mendefinisikan pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Kemudian Pit Suhertian memberikan definisi pendidik adalah orang yang diserahi tanggung jawab mendidik. Jadi pendidik adalah orang yang diberi tanggung jawab mendidik dan mengarahkan perkembangan anak. Next, Pak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 butir 1, guru diberi pengertian sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi kembali lagi bahwa guru ini adalah pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 20 poin B mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan hal ini, guru dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kondisi ini sesuai dengan kalimat fenomenal yang sering diucapkan, yaitu jika seseorang ingin mengajar, ia tidak boleh berhenti belajar. Nah ini silakan mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Alpi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kompetensi dan kualitas guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 dinyatakan bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi keguruan. Pada saat ini, kompetensi yang harus dimiliki guru sudah dibawakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Lalu ada pula dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru itu ada 4. Yang pertama pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Rendahnya kompetensi guru adalah salah satunya disebabkan oleh minimnya minat masyarakat untuk menjadi guru. Dan fenomena sekarang menunjukkan bahwa mahasiswa yang masuk ke pendidikan agak tanda kutip terpaksa kuliah di pendidikan. Dan mereka masuk ke pendidikan karena tidak diterima di jurusan lain. Bahkan ada mahasiswa yang tidak ingin menjadi guru setelah mereka lulus dari Fakultas Kependidikan dengan alasan masa depan menjadi guru masih tidak menjanjikan. Dan itu pun banyak terjadi sama teman-teman seperjuangan saya, ya lulusan kependidikan, tapi pada akhirnya kerjanya bukan menjadi guru, tidak linear. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di Finlandia. Finlandia adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan yang terbaik menurut saya. Persaingan di Finlandia sangat ketat untuk seseorang bisa masuk ke jurusan pendidikan. Bahkan fakultas pendidikan merupakan fakultas paling bergengsi, paling bonafit, paling favorit dibandingkan dengan fakultas lain. Kenapa? Karena gaji di Finlandia untuk seorang guru itu sangat-sangat besar. Bahkan negara dan rakyat Finlandia menempatkan guru merupakan sebagai profesi yang sangat terhormat. Dan mereka ketika menyandang sebagai profesi guru mendapat sebuah prestise dan kebanggaan tersendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan 3 masalah besar yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pembelajaran oleh guru. Salah satunya yang pertama adalah desain pembelajaran terkait kurikulum kompetensi. Yang kedua adalah penelitian riset kompetensi. Yang ketiga adalah penguasaan bahasa Inggris terkait communication kompetensi. Hal inilah yang perlu dianalisis lebih jauh sehingga diharapkan dapat diperoleh formula untuk mengatasi masalah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas guru di Indonesia pada umumnya. Lalu seorang guru harus mampu merancang sendiri proses pembelajarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat tercipta pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Pada kenyataannya, idealnya di pendidikan di kita menurut saya udah cukup dengan adanya RPP. Tapi pada kenyataannya, saya pribadi ketika mengajar RPP, ngajar-ngajar. Lalu di Indonesia, kecenderungan yang terjadi adalah guru tidak melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menemukan ide-ide metode pembelajaran baru, bahkan alat evaluasi. Guru hanya cenderung menunggu hasil penelitian dari kalangan perguruan tinggi, lalu mencoba menerapkan pada sekolahnya masing-masing. Kesimpulan dari makalah ini adalah berdasarkan paparan yang tadi saya sampaikan dengan Pak Arifin, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dengan kompetensi, seorang guru akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran secara profesional. Kita suka mendengar agent of change. Sebab pendidikan dan pelajaran tidak hanya bertujuan untuk membekali anak berbagai macam ilmu dan teknologi atau learning to know, serta yang diperlukan dalam hidupnya, learning to do, tapi pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memahami diri sendiri dengan baik, atau istilahnya learning to be, dan dapat memahami, menghargai orang lain dengan baik dan benar, sehingga mereka dapat hidup bersama dalam masyarakat yang sangat beragam dengan harmonis, learning to live together. Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru dengan kompetensi tinggi tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan akhirnya akan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dihasilkan oleh proses pembelajarannya. Masalah utama yang berkembang adalah rendahnya kompetensi desain pembelajaran, kompetensi penelitian, dan kompetensi penguasaan bahasa Inggris. Sekian, Pak Arifin.
Terima kasih kepada Pak Alpi yang telah menyampaikan tentang masalah-masalah kompetensi dan kualitas guru. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke diskusi, kita buka 2 pertanyaan. Karena nanti akan ada 1 kelompok lagi ya. Kita buka dulu aja 2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, mangga Pak Haji. Pak Haji, mangga Pak Haji. Tadi sudah disampaikan tentang kompetensi guru yang menjadikan Berdengung Pak Haji, berdengung. Yang menjadi faktor utama yang menjadikan si pendidik akan maju dikarenakan seorang guru yang profesional. Insya Allah kalau seorang guru yang profesional, secara metode mendidiknya dan juga anak-anaknya akan cepat, pada pintar dan juga mengerti. Nah, pertanyaan dari saya, apakah guru di Indonesia sudah betul-betul masuk kategori guru-guru yang profesional? Apakah anak-anak yang Indonesia ini yang dididik oleh guru-guru yang sudah ada di Indonesia sudah betul-betul maksimal? Itu pertanyaan dari saya. Dan juga masukan dari semuanya, apakah sudah betul kategori guru kita sudah profesional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, nu kedua. Jadi Pak Ipin ya? Mohon. Mangga nu kadua. Cekap hiji. Pak Yus, Pak Yus. Oh, mangga Pak Yus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan tentang kompetensi dan kualitas guru, ya. Nah, kemudian kita seorang guru juga mungkin tentu untuk seorang pendidik. Artinya orang yang diberi tanggung jawab oleh. Nah, ini untuk mendidik anak-anaknya, baik dalam mengajar, mengarahkan, kemudian mengevaluasi. Nah, ini bagaimana pandangan Bapak-Bapak sekalian mengenai seorang guru atau pendidik yang keluar dari profesionalismenya. Mungkin misalnya dari akhlaknya dan sebagainya. Kita sering melihat atau mendengar sendiri guru itu berbuat asusila atau apapun seperti itu. Nah, itu mohon tanggapannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Yus. Pertanyaan yang pertama dari Pak Haji, apakah guru di Indonesia sudah profesional? Mungkin seperti itu ya Pak Haji ya? Betul. Ya, mungkin bisa dijawab oleh Pak Alpi. Silakan Pak Alpi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan dari Pak Haji, apakah guru di Indonesia sudah masuk kategori guru profesional? Menurut saya pribadi, saya nggak bisa menyamaratakan bahwa semua guru di sini tidak profesional. Tapi balik lagi sama kita, apakah niat di awal kita untuk mengajar tuh, karena menurut saya, kalau saya perbandingkan sedikit ya Pak ya, kualitas sistem pendidikan di pesantren dengan di sekolah. Kalau di pesantren, mungkin orientasi guru tidak melulu akan materi, sehingga ketika seorang guru belum hadir pun, anak-anak tuh udah diem aja, nggak ada yang ngomong satu orang pun. Beda kondisi dengan keadaan di sekolah. Punten-punten bukan berarti menyamaratakan ya, tapi contohnya ketika ada gaji tidak cair, sertifikat tidak cair, demo lah dan lain-lain gitu kan ya, sehingga anak-anak pun ketika guru ada sekalipun ya aja di kelas. Mungkin itu ya Pak, salah satunya orientasi kita ngajar tuh, niat kita ngajar tuh mesti dibalikin lagi sama niat kitanya seperti apa. Kalau pertanyaan Bapak, apakah guru Indonesia sudah masuk kategori guru profesional? Menurut saya ada ya banyak gitu kan ya, tapi mungkin ada beberapa oknum yang menurut saya tadi di niat di awal yang
tidak sesuai dengan niat mereka mengajarkan sebuah ilmu. Menurut bapak-bapak yang lain, barangkali Ya, menambahkan dari Pak Alfi, mungkin sama, apakah kualitas guru di kita ini atau kompetensinya sudah profesional? Mungkin kita tidak bisa menyamaratakan semuanya, mungkin ada sebagian yang belum profesional gitu. Biasanya kan kalau di dalam undang-undang itu kan guru yang dikategorikan sudah profesional itu yang sudah memiliki sertifikat profesional atau sertifikasi. Walaupun lagi-lagi sertifikasi guru berupa sertifikat itu tidak menjamin seseorang atau seorang guru itu menjadi profesional. Kembali lagi ke diri guru tersebut, di masing-masing guru tersebut. Mungkin seperti itu. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Pak Ruslan Menambahkan Pak Arifin. Pak Ruslan. Menambahkan. Ya, silakan. Pak Ruslan. Pak Ruslan. Siap. Terima kasih Pak Jae, izin Pak Jae. Nanti setelah saya Pak Jae ya. Kayaknya Pak Arifin lebih dulu dengar saya, jadi ininya yang diberi kesempatan pertamanya saya. Maaf izin ya Pak Jae, izin. Sedikit saja. Ya, pertanyaan Pak Aji itu kan apakah guru di Indonesia sudah profesional atau tidak? Ini kalau di aspek legal saya sependapat dengan Pak Arifin. Ya, jadi indikatornya aspek legal katakanlah seorang guru yang memiliki linearitas, kemudian sertifikat profesi, saya kira itu bisa dikatakan guru tersebut apapun alasannya itu sudah profesional gitu ya. Kalau indikatornya adalah aspek legal serta saya sependapat dengan Pak Arifin ya. Namun kalau dilihat dari hasil output pendidikan di Indonesia secara menyeluruh, ini nampaknya memang guru tidak patut atau tidak tepat lah kalau disalahkan hasil pendidikan yang belum sesuai itu karena gurunya itu belum profesional. Kenapa? Karena guru ini menjadi satu komponen dan satu subsistem dari satu kesatuan sistem pendidikan di Indonesia. Makanya memang kalau berbicara bagaimana menjadikan guru ini profesional, banyak hal yang harus kita benahi begitu. Tidak hanya sekedar pribadi atau objek dari guru itu sendiri. Barangkali itu Pak Arifin, Pak Alfi, nanti Pak Jae ditambahkan oleh Pak Jae. Jadi sekali lagi urusan indikator aspek legal, sertifikat, kita sependapat Pak Arifin ya. Jadi alat ukurnya itu bahwa yang sudah bersertifikasi adalah guru profesional ya, saya sependapat dengan itu gitu ya. Nah, hanya sekali lagi kalau berbicara alat ukurnya adalah output dari pendidikan secara keseluruhan ya, kita juga tidak bisa mengatakan guru belum profesional sepenuhnya. Kita tidak sependapat dengan itu. Mangga Pak Jae ditambahkan. Terima kasih sadayana Pak Haji Apunten. Mangga Pak Jae. Ya. Tur nuhun Pak Kosma, Pak Ruslan. Mangga Pak Jae. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Arifin, Kang Ruslan. Saya cuma menambahkan saja berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Pak Haji tentang apakah guru di Indonesia itu sudah profesional. Saya setuju dengan tadi apa yang dikatakan Kang Ruslan. Dari mana kita melihatnya, apa aspek legal ya atau kemudian kemampuan kompetensi. Nah, yang kita lihat ya yang legal saja yang di Indonesia ya, yang kita bisa lihat, nah bisa dilihat dari datanya ya, dari uji kompetensi UKG, uji kompetensi guru itu ternyata di kita yang standarnya nilainya 75, ternyata itu nilai rata-rata tahun 2015 itu guru itu ternyata hanya cuma nilainya 44,5%. Artinya masih jauh dari kompetensi seorang guru. Nah gitu. Ini dari hasil UKG.
Kemudian belum memenuhi kualitas akademis itu 25%. Jadi guru di kita itu belum memenuhi itu 25%. Dan kemudian yang belum punya profesionalisme, artinya belum punya sertifikat pendidik, ya, yang tadi dikatakan itu 52%, ya. Jadi masih setengah lebih gitu. Nah, ini persoalan yang ada di negara kita dari keprofesionalisan itu, dari aspek legal itu juga jadi dilihat dari data itu sudah kelihatan masih jauh di kita untuk menuju ke profesionalismenya. Nah, hal ini tentunya masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kompetensi guru itu sendiri dalam rangka memacu mutu pendidikan, karena aspek yang paling kuat yang untuk meningkatkan pendidikan itu adalah aspek di mana di kualitas guru. Kualitas guru yang kemudian gagal itu akan mempengaruhi ke aspek-aspek yang lain. Nah, kemudian kalau mengenai tadi juga seperti Pak Alfi mengatakan tentang bagaimana itu dunia pesantren gitu. Dunia pesantren itu kan dididiknya memang pendidikan yang semuanya serba dengan keikhlasan, ya. Jadi ya, jadi apa yang tidak menuntut gaji, ya, sehingga tidak perlu sertifikat karena sudah tahu bahwa bukan sertifikat yang tujuannya dalam mendidik itu di pesantren. Tapi yang paling penting bagi pesantren adalah bagaimana ilmu itu bisa disampaikan, dan sudah tahu bagaimana minhaisul-tasib itu ukurannya, jadi gajiannya dan minhaisul-tasib, ya, yang lebih besar daripada gaji yang sertifikasi karena hitung-hitung minhaisul-tasib. Nah, di situ yang kemudian membawa keberkahan. Murid yang dididik itu mudah untuk dididik. Nah, ini juga penting juga di pendidikan umum, seharusnya juga bisa menerapkan seperti contoh-contoh di pesantren. Bagaimana seorang guru, saya mengajar di pesantren dan satunya lagi tidak, itu memang perbandingannya jauh sekali. Dan ini juga penting. Ongkosnya lebih murah, di pesantren ongkosnya lebih murah, tapi dididik lebih mudah. Dibandingkan di sekolah umum, ongkosnya tinggi, tetapi dididik juga kesulitan. Jadi kan sebenarnya masalah pembiayaan atau apa ini juga bukan sesuatu yang bermasalah, tetapi tadi kualitas guru yang kemudian punya keikhlasan dalam mendidik merupakan panggilan jiwa yang paling penting. Kalau dalam pendidikan, ketika guru mempunyai panggilan jiwa untuk mendidik, itu insya Allah itu merupakan guru yang berkualitas, yang kemudian punya profesionalisme. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Jae. Mungkin dari yang lainnya, ini ada di chat itu dari Pak Abdul Rojak, ya. Ciri-ciri guru. Sana dijelaskan, ini berdasarkan dari Kemendikbud. Mungkin dari yang lainnya, silakan mau menambahkan. Silakan. Halo. Silakan. Ya, Pak Diman. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Sedikit saja, hanya sedikit menambahkan dari rekan-rekan tadi sudah disampaikan baik secara normatif ya dari Pak Ruslan dan secara data juga tadi dari Pak Jailani disampaikan mengenai persentase kompetensi guru yang ada di Indonesia memang masih di bawah standar begitu ya. Oleh karenanya kenapa Indonesia ya, pendidikan Indonesia selalu dikatakan atau ada narasi peningkatan kompetensi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, oleh Menteri Pendidikan, apalagi dengan Menteri Pendidikan sekarang itu Mas Nadiem ya, ketika diajak ke dalam suatu revolusi pendidikan ya yang identik dengan sains. Nah, di sana terlihat sekali bahwa guru-guru yang ada di Indonesia itu masih jauh dari
guru yang berpotensi atau profesional begitu. Maka betul sekali bahwa guru Indonesia itu dalam tanda kutip masih banyak yang kurang profesional. Apalagi kalau kita kaitkan dengan 4 kompetensi dasar dari seorang guru pedagogik diantaranya itu. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Arifin betul. Memang ketika di sekolah masih banyak guru yang istilahnya hanya memberikan tugas gitu, anak gurunya kemana, anak menulis dan sebagainya begitu. Kemudian juga ada kompetensi kepribadian ini yang sangat mengalami krisis sekali ya, tentang kejujuran, kedisiplinan gitu dan sebagainya. Itu juga mengalami kemerosotan yang dimiliki oleh seorang guru begitu. Kemudian juga dari segi profesional, kualitas pendidikan di Indonesia juga masih banyak yang belum S1 gitu. Tapi sejauh ini memang kita perlu acungi jempol oleh kepada pemerintah. Contohnya di jenjang TK saja itu sudah wajib S1 kan ijazahnya. Begitu kalau dulu masih SMA. Nah, itu dalam rangka peningkatan kompetensi guru begitu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya memang betul bahwa guru-guru di Indonesia itu masih di bawah dari kata guru yang profesional. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Diman. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lainnya? Ini nih. Assalamualaikum Pak Yogi, Pak. Ya. Mau Pak Yogi. menambahkan Pak? Ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul, dari tadi yang teman-teman tambahkan, sebetulnya saya banyak sependapat dan memang jelas guru yang ada di Indonesia kadang-kadang dari berbagai aspek dan arahan banyak kekurangannya. Harusnya saya pikir ketika di S1 pun ada 2. Ketika kita akan sidang, sebetulnya itu udah jelas Pak, bahwa guru itu adalah pekerjaan profesi. Betul tadi kata Pak Arifin dan Pak Alfi, yang mempunyai pekerjaan profesi itu ada 3, guru, pengacara jaksa, dan dokter. Kenapa? Karena itu ada klarifikasi bahwa di S1-nya pun ada sidang kependidikan. Gitu. Jadi 2 sidang itu, sidang pertama sidang skripsi, terus yang kedua adalah sidang kependidikan. Hanya ketika menyangkut keprofesional kerja, keprofesional sebagai guru, itu tergantung sama orangnya gitu. Padahal sudah ditekankan oleh institusi pendidikan kita masing-masing bahwa guru itu adalah profesi pekerjaan yang profesional, profesi. Tetapi ketika menyentuhnya di orangnya yang ya punten belum menjiwai yang tadi dikatakan sama teman-teman, belum menjiwai sebagai guru, ya akhirnya banyak kurangnya gitu. Terus menyambung juga bahwa guru harus seprofesional mungkin. Betul, ketika kita masuk ke PPG, sertifikasi guru, itu jelas di situ ada beberapa indikator yang harus diuji kompetensi lebih jauh, apa itu pedagogik, sosial, gitu, profesionalnya juga itu di semua di situ. Jadi tidak ada istilahnya guru itu kurang profesional, tetapi saya pikir itu tergantung orangnya juga. Itu mungkin Pak pendapat dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bahwa guru itu bukan di nomor 2 atau 3 kan,
bahwa guru itu harus jadi nomor satu. Kenapa? Karena mendidik anak bangsa untuk pembangunan di masa depan. Terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menanggapi? Boleh menanggapi Pak? Silakan Pak Yus ya. Yang pertama Pak Yus dulu ya, Pak. Ya, siap. Ini untuk menanggapi tentang guru profesional, bolehlah kita ini guru sudah profesional Pak. Dari kesejahteraan misalnya ada guru yang sudah PNS, kemudian sudah sertifikasi. Nah, kemudian guru yang honor atau masih ya belum diangkat. Ini ketika dalam kinerja itu kayaknya jauh sekali Pak untuk profesionalisnya. Ketika seorang guru yang sudah PNS, dia sudah nyaman lah, saya sudah PNS. Nah, mungkin dia hanya untuk beban ke sekolah hanya memenuhi kewajiban saja, datang ke sekolah sesuai dengan jam kerja, kemudian pulang, kemudian memberikan tugas anak seala kadarnya. Tapi kalau untuk guru yang belum diangkat, apalagi misalnya yang honor di sekolah negeri, SMP negeri ataupun SMA negeri yang lainnya, kadang yang dikerjakan itu guru-guru yang honornya seperti itu Pak. Mungkin itu seperti itu untuk jadi ada ketimpangan antara yang sudah PNS dan yang belum PNS. Artinya yang honor dengan yang sebelum honor seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya. Terima kasih kepada Pak Ajengan, mangga. Ya, terima kasih atas waktu ini Pak. Saya sependapat dengan Pak Yunus tadi. Kesenjangan itu harus disesuaikan lah. Kita boleh menuntut profesional, tapi jangan diindahkan kesejahteraan. Biasanya saya lihat karena saya bukan di pendidikan guru SD SMP ya, tapi yang saya lihat justru ketimpangan guru-guru yang honorer, kasihan lah. Itu saya lihat itu jadi apa? Jadi maaf dengan PNS. Ini biasanya jadi pesuruh saja yang kontrak itu masih kontrak, kasihan tuh ditekan dalam kewajibannya, tapi ya begitu kesejahteraan. Saya dulu pernah coba di SMP ya, sebentar saja, ya begitu. Ternyata memang pemerintah sudah mulai membaik dalam segi ya, yang honorer itu sudah mendapat sertifikasi ya, hampir mirip lah, tapi tentunya masih kurang dari kesetaraan di kita nih. Tentunya ini juga perlu, saya ingin mengatakan beginilah, silahkan kita menuntut guru berprofesional, tapi jangan salah, jangan diindahkan kesejahteraan guru, harus dikedepankan. Begitu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Saiful Hamdan. Yang silakan Pak Arifin, punten. Ya, terima kasih Pak Arifin. Menyambung tadi dari tambahan dari Pak Yus dan Pak Saiful, sebetulnya Pak, kita kembali lagi ke orang, nah, gitu, betul. Sebetulnya saya juga merasa heran gitu, kok yang honorer kadang-kadang menjadi apa ya, menjadi suruhan gitu, atau misalkan baper lah, pendamping gitu. Hanya kita kembali lagi ke orangnya. Gitu, apakah antara honorer dan pegawai itu sebetulnya sama aja Pak. Itu hanya kita melihatnya profesinya saja. Bahwa kita kembali lagi bahwa apa yang diharapkan dari seorang guru itu betul-betul untuk mendidik. Yang pertama mendidik anak bangsa, yang kedua mungkin pendapatan dari kita. Hanya untuk pernyataan Pak Yus, punten Pak, saya bukan orang itu Pak, gitu. Hanya yang ya,
sebagian gitu Pak. Ya, Goli Buhu. Ayo lagi PNS kesinggung loh. Ya, saya bukan untuk kerja datang absen kalah. Saya juga punya tanggung jawab Pak. Ya mudah-mudahan ya kembali lagi bahwa rezeki milik mah Allah nunang paskeun gitu Pak Yus, Pak Saiful Hamdan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menimpa sebentar. Sebetulnya dari awal juga saya tidak akan membedakan mana PNS dan mana yang bukan PNS. Sama saja sebetulnya dari awal karena niat kita untuk beribadah ya. Yang tadi dan juga dari bukan dari Pak Yogi juga Ricci, dari Tuhan juga, dari Allah ya. Yang jadi masalah kita kan tadi dari awal pertanyaannya apakah sudah profesional? Kalau saya bilang ya untuk guru itu sudah profesional, saya bilang seperti itu. Cuman masalahnya bukannya dituntut profesionalnya, juga dituntut kesejahteraannya. Terima kasih. Boleh menambahkan Pak sedikit? Ya, silakan. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya. Karena saya sedikit saja mungkin karena sebentar lagi kita akan beralih ke semester 3, jadi kebanyakan di sini berbicara tentang masalah honor dan honor ya. Itu sangat dimaklumi, mungkin saya tidak sedikit bicara ke sana, tapi yang perlu kita ketahui bahwa negara kita adalah negara pendongeng, yang dimana semua orang zaman dahulu pintar sekali menyampaikan suatu pesan pendidikan, baik dari segi dongeng, baik dari segi apapun itu, dan itu menunjukkan bahwa kultur kita adalah kultur pendidik. Tapi yang menjadi persoalan adalah sebagaimana tadi beberapa teman kita berpendapat dan saya juga setuju akan hal itu, ketika kita berbicara tentang apakah guru Indonesia itu sudah profesional, tentulah itu kita harus mengaca diri sendiri kan, karena orang kita rumasa orang Indonesia gitu, karena kita ya rumasa di Indonesia gitu. Kalau kita berbicara tentang guru Indonesia, tentulah kita berbicara tentang persepsi diri kita sendiri. Tentulah kalau menurut kami, menurut saya pribadi dan pandangan saya yang dulu pernah belajar dan sedikit belajar mengajar juga, kalau menurut saya guru Indonesia itu sudah profesional. Tapi banyak faktornya yang mengganggu hal itu. Tadi bisa disebutkan oleh teman-teman sekalian, oleh rekan-rekan kita semua, dan saya juga sependapat dengan hal itu semua. Tapi saya berharap ke depannya, baik itu dari gurunya itu sendiri maupun dari sistemnya itu sendiri, ada perbaikan menuju ke pendidikan yang lebih baik untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arifin izin menambahkan sedikit aja, sebentar aja. Pak Arifin atau Pak Alpi izin. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Sedikit saja ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Hamdan. Ini terkait dengan profesional itu yang dituntut jangan hanya dari guru saja, tetapi dari bentuk profesional perhatiannya. Nah, saya punya pengalaman ketika rapat di DPRD di DPR RI di Komisi 10 waktu itu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, ketika membahas masalah guru, memang kalau dari sudut pandang guru mungkin simpel. Ketika kita dituntut profesional, maka tolong dong perhatikan. Kira-kira gitu sederhananya. Tetapi sekali lagi, ketika berbicara ditarik ke ranah yang lebih luas, skup Indonesia, ini dunia pendidikan di Indonesia itu berbeda dengan Singapura, berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Zealand, berbeda. Mau ini memperhatikan guru saja, itu kalau berbicara waktu itu saya pernah menyampaikan tuntutan untuk katakanlah semua guru sudah diangkat, nggak bisa,
karena berbicara anggaran, walaupun memang masalahnya klise kembali ke anggaran ya. Nah hanya saja memang mudah-mudahan dengan adanya dulu kan tidak ada yang namanya Dirjen GTK ya dulu. Sebenarnya Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan di Kemendikbud itu termasuk yang baru. Nah ini salah satunya sebenarnya salah satu upaya supaya apa? Supaya gurunya bisa profesional, perhatiannya terhadap guru juga lebih baik ya walaupun memang secara sistem ya keindonesiaan kita memang harus banyak bersabar. Pada akhirnya saya sepakat dengan teman-teman nu penting mah meureunanan kita berusaha rezeki mah di mana wae ayana tapi tetap secara regulasi kita ikuti begitu ya. Mudah-mudahan kita dapat rezeki dari jalan pemerintah, kalau tidak kita dapat dari mana-mana. Terima kasih, itu saja tambahannya Pak Saiful Hamdan, oke Pak Haji, apunten. Assalamualaikum. Untuk masalah P3K Pak, untuk P3K kan sekarang ada lowongan untuk guru P3K. Nah itu kan rencana untuk pemerintah membuka tentang P3K, tapi dilihat-lihat ternyata yang honor di sekolah negerinya juga banyak sekali. Nah ini untuk sekolah yang swasta, nah itu persaingannya gimana itu Pak? Terima kasih. Ya, ya Pak. Jadi ini saya sering sampaikan baik kalau di tingkat kabupaten kota di Komisi D saya sering sampaikan bahwa tolong jangan ada dikotomi antara negeri dan sekolah negeri dan sekolah swasta. Pertama itu. Kemudian juga di Jawa Barat juga pernah saya sampaikan ya di DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan kebijakan yang arahnya adalah ditujukan untuk guru dan atau pendidik dan tenaga kependidikan. Tolong jangan ada dikotomi. Sampai di pusat juga pernah saya sampaikan bahwa jangan ada dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Secara aturan memang tidak ada yang namanya dikotomi secara aturan. Jadi ketika berbicara guru, pendidik dan tenaga kependidikan itu semuanya sama. Hanya saja di tataran implementasi dari sebuah kebijakan karena yang memegang kendali adalah jalurnya adalah jalur struktural pemerintahan. Di mana lembaga pembinaannya langsung ke pemerintah daerah sekolah negeri, maka yang paling duluan tersentuh itu sekolah-sekolah yang di negeri. Dan masalahnya lagi adalah bahwa memang guru di sekolah-sekolah negeri pun memang masih belum tersentuh. Jadi pertanyaannya kapan atuh guru-guru yang ada di swasta? Nah ini perlu kerja keras, perlu artinya bareng-bareng kita berusaha, jangan sampai di tataran implementasi itu ada dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebab secara kebijakan pusat itu memang nggak ada, gitu. Tapi kenyataannya ya saya merasakan sendiri ketika dalam proses audiensi sampai jadi kebijakan ya. Saya berada di sekolah negeri dan itu sampai ada yang namanya kebijakan sampai turunannya. Tetapi kenyataan di lapangan ya karena saya posisinya ada di sekolah di luar negeri ya pada akhirnya apa ya bagian nonton gitu non sababna mayunkeun heula negeri gitu nu negeri oge can sadayana kira-kira gitu. Jadi masih panjang lah ini PR buat kita semuanya Pak Haji, Pak Saiful Hamdan dan teman-teman. Terima kasih, mangga dilajang. Mungkin kembalikan dulu ke Pak Haji ya, apakah cukup Pak Haji? Alhamdulillah sudah cukup maksimal. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya dari rekan-rekan semua. Ya, terima kasih Pak Haji. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Pak Yus. Pertanyaan dari Pak Yus tadi itu Pak Yus. Mana Pak, mau diulang? Ya, siapa Pak? Sudah jelas kesimpulannya? Siapa? Udah jelas? Gimana? Udah mau diulang lagi pertanyaannya atau gimana? Yang tadi mungkin garis besarnya kenapa yang keluar dari jalur profesionalisme gitu ya Pak ya? Dengan banyak keluar
ketimpangan di akhlak sebagai seorang guru. Seperti itu ya Pak ya? Ya, seperti kita lihat ada kasus-kasus seperti misalnya, apalagi kita naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi untuk kita khususnya guru agama Islam. Nah ini kan kita banyak terjadi guru ngaji dan sebagainya, terjadi ya penyalahan kita percaya seperti itu masih. Ya mungkin yang pertama itu oknum guru. Yang kedua karena ada kesempatan mungkin. Ya, kalau tidak ada kesempatan tidak akan melakukan walaupun ada niat, kalau tidak ada kesempatan seperti itu. Terus terus yang kedua yang selanjutnya tidak semua walaupun di dalam di dalam kaidahnya bahwa guru itu digugu dan ditiru, tapi kebanyakan tadi kata Pak Yus itu kenapa banyak guru yang sampai melakukan hal-hal yang di luar dari guru. Seperti itu ya Pak. Silakan mungkin dari Pak Alpi atau dari Pak Alpi mau menambahkan. Mangga nusanesna heula Pak, nambihan Pak Alpi. Mangga nusanesna. Bisa. Assalamualaikum. Saya menjawab sedikit ya. Silakan Pak Haji. Ya. Tentang pertanyaan dari Pak Yos tadi, ya, tentang kelakuan guru atau penyelewengan daripada luar daripada esensi atau nilai guru tersebut, itu kembali daripada pribadinya masing-masing, itu oknum. Yaitu misalkan ada guru yang menyeleweng daripada aturan sebagai guru, yaitu pendidik, nah itu adalah pribadinya masing-masing, gitu. Nah, dikala pribadinya masing-masing tersebut itu ada maksudnya sehingga nafsunya atau keinginan cenderungnya tidak terkendali, termasuk keimanannya tipis, ya bisa terjadi juga itu kan. Itu kembalinya masing-masing, sehingga diusahakan sebagai guru yaitu diutamakan harus dulu makrifat dulu kepada hadirat Allah, iman kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan terjaga. Yaitu insya Allah kalau betul beriman kepada hadirat Allah, tentang makrifat kepada hadirat Allah, insya Allah dia akan terjaga dirinya dari hal-hal atau kelakuan-kelakuan yang tak senonoh atau tidak sesuai dengan aturan agama. Itu kalau sudah beriman sungguh beriman kepada hadirat Allah, tentang makrifat yaitu idrakun jajimun biasa wilayah sama tarodudun mafikun bapi nafsi dan nasyun andalili, yaitu tentang kajian tersebut, insya Allah yaitu seorang guru akan terjaga dari hal-hal yang tidak sesenonoh atau sesuai dengan karakter seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruas etan. Ini ruas Ya. Menambahkan Pak. Nusanesna bila bade namihan. Ya. Nambihan lah setengah menit lah. Begini Pak. Menambahkan boleh Pak? Silakan. Saya setuju dengan Pak Anang. Abdul Razak ya. Abdul Razak juga sama seperti tuntutan seorang guru itu. Tadi gimana guru yang tidak senonoh kan begitu. Jadi bukan hanya guru harus memenuhi kompetensi, mampu membangun kesejawatan, guru mampu merawat sosial saja, tapi guru pedagogiknya juga profesional ya, kepribadian, tapi juga guru yang bisa nyambung hatinya ke sang holik, gitu kan. Itu menurut pandangan Pak Anang, saya sangat setuju. Jadi mungkin hatinya harus nyambung dulu ke holik, itu ditanamkan di situ. Terima kasih Pak Anang. Ya. Nambihan Sa'alid Pak Arifin. Silakan. Pak. Ya, sedikit saja bahwa saya sependapat dengan Pak Haji bahwa memang di setiap profesi apapun yang namanya oknum itu pasti ada, gitu ya. Tidak sesuai dengan keprofesiannya. Jadi kalau di guru ada kepribadian yang memang ada kepribadian yang tidak semestinya, begitu. Memang itu pasti ada saja. Saya sependapat dengan Pak Haji.
Dan sebenarnya kan karena posisi guru atau katakanlah nih orang yang berilmu, ada satu hal yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful, bahwa semestinya orang yang berilmu itu dengan ilmunya itu semakin takut kepada Allah, kira-kira begitu. Sehingga itu di kitab Sirrul Asrar juga disampaikan begitu. Sehingga kalaulah guru dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah, maka tentu saja itu akan bisa membentengi, mengerem lah, membatasi terhadap kepribadian, karakter-karakter yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang guru. Barangkali itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya mungkin dari Pak Alpi. Hanya menguatkan saja dan apa yang dikatakan, setuju pisan dengan anu disampaikan oleh Pak Haji bahwa guru ketika melakukan, sebenarnya tidak hanya guru tapi banyak profesi-profesi yang lain, kalau kita sebut boleh anggota dewan misalkan dan lain, tapi melakukan hal yang tidak sesuai dengan keprofesiannya. Tapi baik lagi dengan niat di awal kita bahwa kita mengajar tuh bukan hanya sebatas menyampaikan transfer ilmu saja gitu kan. Dan kenapa alasan ini bisa terjadi? Karena mungkin guru lebih memiliki hak yang lebih terhadap anak-anak di bawahnya gitu kan ya, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang diinginkan oleh guru. Nah, mungkin salah satu caranya adalah sekolah pun punya kontrol tersendiri makanya antara stakeholder itu mesti masing-masing saling punya kekuatan yang sangat solid, bukan hanya antara sekolah dan orang tua, tapi gurunya pun gitu kan ya. Sekolah pun mesti mengontrol terhadap kelakuan apa aja nih yang dilakukan oleh gurunya gitu. Gitu mungkin, Pak Ipin. Sedikit Pak, boleh menambahkan Pak? Silakan Pak Jalal. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Arifin, Pak Alpi, dan mungkin insya Allah untuk sore hari ini presentasi hanya kelompok Pak Arifin dan Pak Alpi, dan untuk kelompok Pak Dede insya Allah akan dilaksanakan pada minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau berbicara tentang penyelewengan keprofesionalan guru, saya punya sudut pandang lain dalam hal yang lainnya. Banyak sekali oknum-oknum guru itu yang menyelewengkan keprofesionalnya sebagai guru. Mungkin ada saja ketika ngajar ya yang kami lihat, yang saya saksikan ketika adalah mengutamakan jualan gitu kan. Itu kalau kata saya mah ya menyimpang dari profesional guru. Kalau kata saya mah gitu kan lebih husuk ini jualan anak daripada mengajarnya. Ada juga mungkin misalkan mohon maaf gitu kan, yang terjadi ada pegawai gaib gitu kan, namanya icalan guru buku LKS Pajala. Eta mah rupi-rupi Pak ya, icalan susu dan sebagainya macamnya ya Pak ya. Eta mah video lah, eta mah gitu. Kita ada juga kan, kita melihat di beberapa platform pemberitaan ada juga guru gaib gitu kan, pegawai ASN gaib, namanya tercantum terus menerima gaji tapi bukti mengajarnya, bukti kehadirannya tidak ada. Itu kan salah satu bukti penyelewengan juga. Jadi kalau berbicara tentang penyelewengan keprofesionalan tentulah sangat banyak, dan ini juga mungkin tugas kita semua, dan mungkin juga ada juga di lingkungan kita semua, dan menjadi tugas kita yang terdekat diri kita dan mungkin rekan kita yang lebih luas mungkin cakupan wilayah pendidikan kita. Jadi cukup banyak sekali, dan itu mungkin harus saling mengingatkan antara pendidik dengan pendidik yang lain supaya pendidikan ini jauh lebih baik dan lebih berkembang lagi. Terima kasih Pak Arifin, Pak Alpi. Terima kasih Pak Jalal. Mungkin ada yang lain atau sudah cukup? Boleh Pak, boleh. Izin. Silakan Pak Diman. Sedikit saja Pak. Jadi mengenai kasus yang ya begitulah ya. Guru itu sebenarnya pada dasarnya faktor penyebabnya dulu itu apa? Penyebabnya bisanya guru melakukan seperti itu apa? Kalau kita identifikasi begitu. Karena dengan kita mengetahui faktornya, maka kita insya Allah kita akan bisa menghindari hal-hal atau perbuatan semacam itu. Nah, gitu kan berhubungan dengan
nafsu ya, dengan nafsu. Yang namanya nafsu itu di setiap orang pasti memiliki ya, nafsu sahabat itu. Cuma pertanyaannya, sumber nafsu itu bisa muncul itu dari mana? Apakah dari faktor eksternal atau dari internal? Yang dimaksud dengan faktor internal itu adalah tadi yang ada oleh Pak Haji sampaikan, dari keimanannya, ilmunya dan sebagainya. Nah, itu faktor internal. Kemudian juga dari dirinya, niat hatinya, apakah nafsu itu dia undang, dia datangkan sendiri dengan cara melihat video, gambar dan sebagainya. Itu faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya itu adalah lingkungan ya. Karena kita tahu kejahatan itu tidak cuma karena ada niat, tapi juga ada kesalahan saja karena dia sepi dan sebagainya, itu sehingga ada muncul niat tidak baik. Maka dewasa ini atau sekarang ini sangat harus dihindarilah berduaan dengan murid dengan sebagainya itu ya, karena godaan itu semakin besar di zaman sekarang ini. HP-HP yang kita miliki itu sudah banyak sekali setan-setannya yang tanpa kita undang, setan pun masuk di HP kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Diman. Yang lainnya masih adakah? Kalau tidak ada, bagaimana Pak Yus? Sudah cukup Pak Yus? Atau merasa kurang? Ya, terima kasih untuk jawabannya banyak. Cukup luar biasa sekali untuk ininya. Dan mungkin juga kita melihat di berita misalnya ada suatu sekolah yang mana ketika sang guru itu mendidik anaknya sampai bahkan bekerja, itu ya terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kita. Itu mungkin kita bisa lihat di dunia televisi seperti itu, di berita seperti itu. Ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan kita selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi ke Pak Jalal. Silakan Pak Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin, Pak Alfi atas waktu yang sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dan alhamdulillah sudah kita saksikan dan sudah kita ikuti baik itu pemaparan maupun diskusi yang sangat begitu cair dan begitu hangat. Bagaimana kalau berbicara tentang keprofesionalan guru, tentulah kita bersinggungan dengan diri kita, dengan lingkungan kita yang mungkin tiap hari kita lalui, tiap hari kita bergelut di bidang tersebut. Dan sebagaimana yang tadi telah diinformasikan, sebetulnya untuk hari ini kita agendakan dua penampil, namun mungkin karena keterbatasan waktu dan mungkin ada gangguan dari pemateri yang satunya lagi, dari Bapak Dede dan Bapak Nia, mungkin insya Allah untuk penampilan Bapak Dede dan Bapak Andri nanti insya Allah akan digabungkan dengan penampilan berikutnya pada minggu yang akan datang bersamaan dengan Bapak Cep Jamaluddin dan Bapak Ali Imron sebagai penampil terakhir pada minggu depan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan, untuk selanjutnya kami silahkan kepada Bapak Dokter, Bapak Haji Ahmad Sukandar untuk penguatan sekaligus mungkin menyambung materi yang telah tadi pada awal pertemuan sudah disampaikan untuk menguatkan, untuk memberikan informasi kepada kita semua. Kepada Bapak Dokter, disilakan. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita sedikit banyak sudah mendapatkan beberapa wawasan tentang diri kita. Karena kita ini adalah para guru ya. Jadi kita ini mungkin para pendidik yang ada di tempatnya masing-masing, dan cukup kita bangga kalau misalnya kita ini berprofesi sebagai seorang guru.
Karena tentu di antara profesi, kalau tadi disebutkan bahwa profesi guru ini adalah profesi yang termulia, yang paling mulia, juga bahkan menurut penelitian di antara sekian banyak profesi yang panjang umurnya itu adalah para guru. Jadi yang paling pendek itu para praktisi hukum. Nah, itu beberapa penelitian menyebutkan begitu ya. Jadi guru itu pada panjang-panjang usianya, karena mungkin diantaranya ada apa semacam ya hiburan dan lain sebagainya, yang kemudian juga bergaulnya dengan anak-anak terus gitu kan, jadi merasa budakeun wae gitu mungkin lah, jadi masih merasa muda terus ya. Nah gitu. Nah, tapi kalau bicara tentang masalah guru ya, kalau tadi bicara kompetensi ya adalah bicara guru ideal. Guru ideal adalah guru profesional gitu kan. Nah, guru ideal, guru profesional tentu ini setidaknya mungkin bisa memenuhi dengan 4 faktor. Yang mungkin kalau dipersyaratkan di dalam undang-undang itu kan sebagaimana ini saya dari dulu mulai 2007 kalau nggak salah dulu pernah jadi asesor juga ya, asesor untuk sertifikasi guru gitu, dari mulai zamannya portofolio yang seabreg sampai kepada PPG gitu. Nah itu memang dituntut bahwa guru memang untuk supaya menjadi profesional nu aya ge diaya-ayakeun bahkan gitu, sertifikat apapun. Mungkin sampai lupa juga ada yang sertifikasi guru, pas sertifikat rumah juga dicantumkan, dilampirkan gitu ya. Nah itu. Nah maka dari itu tentu ada satu kualifikasinya sekarang misalnya kualifikasi S1 ya gitu. Kualifikasi S1 meskipun ini sekarang tidak lagi jadi ukuran dengan hal ini, karena tentu ada KKNI, kerangka kualifikasi nasional, tidak mesti hanya yang penting dia ahli, ya tidak mesti dia harus ada kualifikasi akademik ya yang S1, S2, S3 gitu kan. Kemudian guru ideal itu ya memiliki komitmen dan tanggung jawab. Ada komitmen dalam dirinya bahwa setiap apa yang dia lakukannya itu adalah bertanggung jawab untuk mengajari anak-anak. Ya, untuk tentu tidak menjadi orang yang dolun mudilun, yang sesat dan menyesatkan, tapi justru yang mengarahkan. Tapi setiap kalimat, setiap kata yang diajarkan kepada anak itu kan akan menjadi amal soleh, amal jariah yang tidak akan putus-putus. Maka ya diantaranya maka boleh jadi panjang usia juga ya dari karena amal jariahnya, ilmu yang dimanfaatkan gitu ya. Ada komitmen dia sebagai guru. Saya ada satu apa ya, dulu pernah ada Imam Zarkasi ya, pimpinan Pondok Modern Gontor, itu beliau mengatakan meskipun hanya satu orang gitu akan aku ajari gitu. Meskipun hanya setengah orang, kalau memang itu ya karena sebagai guru ya diajari gitu. Jadi tidak hanya harus banyak gitu ya. Kemudian juga bahwa dimanapun ketika kita mengajarkan satu orang anak ya mungkin itu akan berkembang terus gitu kalau kita mengajarkannya dan mendidikkannya dengan baik. Tapi ada satu hal lagi, tentu saya punya satu bahwa setiap orang itu profesi apapun semestinya itu memiliki jiwa guru gitu. Jadi ada spirit guru gitu. Jadi supir angkot sekalipun kalau dia jadi guru, jadi punya spirit, punya jiwa guru, dia akan mengajari penumpangnya. Kalau dia misalnya menjadi seorang tukang sayur sekalipun di pasar, tapi punya jiwa guru akan mengajari yang benar. Maka guru ini tidak dibatasi dengan kelas gitu. Guru tidak dibatasi dengan apa ini, tapi setiap siapapun bisa menjadi guru. Yang paling penting itu adalah berjiwa guru gitu. Berjiwa guru ini ya jadi apapun profesinya dia memiliki dorongan untuk mengajari. Mungkin kalau dalam hazanah dakwah mah ya menyampaikan kebenaran lah gitu ya. Menyampaikan kebenaran, mengajari. Jadi kalau alangkah indahnya kalau misalnya dia supir angkot gitu, supir bis, tiba-tiba datang waktu duhur, datang waktu azan, dia minta izin kepada penumpangnya, "Ibu, Bapak, saya izin dulu sekarang
karena udah waktu masuk duhur, mari kita sholat dulu. Wah, hebat kayaknya gitu, supir angkot kayak begitu gitu ya. Tapi nggak tahu kapan di mana ada orang yang misalkan berprofesi guru seperti itu gitu. Ya, seorang supir angkot kayak begitu gitu. Kemudian ada komitmen, ada tanggung jawab. Kemudian ada bahwa guru juga ya tentu karena dia seorang manusia, guru juga adalah manusia, dia harus sejahtera. Ya, guru sejahtera dia memiliki harus dilindungi secara hukum. Bahkan mungkin kalau sekarang tadi disebutkan sebagai profesi, ya kalau saya dari waktu dulu udah digemor-gemorkan bahwa seorang guru itu guru profesional harus seperti seprofesionalnya dokter gitu. Kenapa dokter memiliki sebuah kebijakan apapun ketika ada seseorang yang malpraktek dalam pemeriksaan, dalam mendiagnosa pasien itu kan ID yang berperan gitu. Nah, kok di guru belum gitu. Jadi kalau ada guru yang tadi misalkan menyeleneh dan lain, ada ikatan guru Indonesia gitu yang memang punya kewenangan untuk menurunkan, untuk mencabut statusnya dia sebagai guru misalkan karena memang ada hal-hal tertentu yang penyelewengan dan lain sebagainya. Berbeda dengan profesi dokter kan gitu. Nah, kalau memang mau diprofesikan, bahkan sekarang kan seperti sertifikasi guru dalam jabatan gitu, sebagai profesinya, profesi dia sebagai gurunya, dihargainya itu. Nah, guru ideal itu tadi ada kualifikasi, ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian memiliki kesejahteraan dan perlindungan hukum, juga ada kompetensi. Nah, ini yang mungkin akan kita yang dibicarakan tadi, sebuah kompetensi, kemampuan, dan kompetensi ini tidak lagi ukurannya kepada ijazah. Tidak lagi ukurannya kepada secari kertas yang di situ ditulis ada nilai dan lain sebagainya, tapi tentu kompetensi itu tergantung keahlian-keahlian yang dimiliki oleh sang guru tadi. Nah, kompetensi guru ini tentu ada tadi kalau disebutkan berdasarkan undang-undang itu kan kualifikasinya S1 atau D4, dia memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, ya tentunya itu menjadi satu hal yang harus dimiliki dan harus menjadi bekal setiap saat gitu ya. Jadi dia pedagogi dari mengajarnya punya ada kemampuan, ada kompetensi. Kemudian kepribadiannya dia tidak bisa dibanggakan. Lalu secara sosial kolaborasi di masyarakat juga dia ini, dan juga tentu ada hitungan-hitungan profesional. Maka kalau bicara profesionalisme guru, ya profesionalisme guru harus dihargai. Gitu. Kalau tadi disebutkan janganlah katanya karena memang guru ini begini lalu tidak dihargai, bahwa guru kan di dalam ta'lim juga ada sebutnya tuh? Ada alalan tanalal ilma illa bisitatin, di antaranya itu kan ada mudghah, itu kan ada biaya gitu. Maka biaya itu kaitannya dengan profesionalisme. Sehingga kalau misalkan ada sekarang pendidikan itu sebagai lembaga bisnis tidak menjadi soal. Kalau memang di situ dilangani dengan secara profesional dengan manajemen yang baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka dari itu tentu di antara hal ini perlu kita pahami kembali bagaimana kedudukan, fungsi dan tujuan daripada guru itu kan gitu. Kita kalau menjadi seorang guru ya kedudukannya sebagai guru yang profesional seperti apa, yang diantaranya kan memiliki fungsi untuk meningkatkan martabat, ya, kemudian meningkatkan mutu pendidikan. Dan tadi yang belum dibicarakan adalah mutu, ya, kualitas daripada guru ini. Karena untuk mengukur kepada sebuah mutu ya untuk hari ini, apakah kalau udah disebutkan profesional mungkin ialah kita bisa akui bahwa mereka sudah profesional karena dibuktikan dengan sertifikat guru sebagai pendidik, sertifikat dosen sebagai pendidik gitu. Tapi ketika bicara apakah guru itu bermutu, berkualitas, nah perlu ini tentu harus ada uji kompetensi lagi, karena itu kan di antara yang menjadi hal yang kemarin itu hasil daripada evaluasi sertifikasi guru itu, di antaranya diuji kembali kompetensinya, karena bukan semakin sebagai profesional seorang guru itu, tapi justru malah
menjadi-jadi gitu ya. Karena apa? Dengan adanya sertifikasi semakin masalah semakin bertambah. Masalahnya apa? Misalkan seorang guru bagi si ibu guru merasa sudah lebih mampu daripada suaminya, kadang-kadang angka perceraian lebih tinggi dengan sertifikasi guru juga. Kemudian juga ada dengan misalnya di gurunya juga ternyata bukan semakin selesai masalah, tapi semakin nambah masalah. Karena apa? Sertifikatnya dikembangkan, lalu dia misalkan apa di mobil, di apa jadi mobil, akhirnya dibingung lagi gitu kan. Jadi bukan lagi mikirin ngajar, tapi mikirin bagaimana memenuhi cicilan-cicilan daripada itu. Nah, jaminan-jaminan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan guru ini juga mungkin belum berbanding lurus dengan kualitas yang didapatkan ataupun kualitas yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Barangkali itu Pak Jalal dan teman-teman, silakan mungkin ada yang mau didiskusikan kembali. Salam. Terima kasih. Atur nuhun Pak dosen atas arahan, penguatan dan bimbingan untuk kita semua. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Pak dosen, Pak dokter, mangga kepada teman-teman yang ingin bertanya, insya Allah mungkin di sini Pak dosen berkenan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Mangga diaturan kepada teman-teman, langsung saja. Mungkin Pak Yogi mau. Dari Pak Yus, saya barangkali. Mangga Pak Yus. Mangga Pak Yus, silakan. Sedikit Pak tadi untuk menyikapi tentang guru untuk profesionalis dan kesejahteraan, mungkin juga ini berkaitan tentang P3K Pak. Untuk P3K itu Pak barangkali bisa untuk pencerahannya. Terima kasih Pak. Untuk itu mungkin baik saya karena tidak berada di jajaran birokrasi ya, tapi kalau melihat dari kemarin yang sempat ramai juga di grup dan lain sebagainya, bahwa untuk para guru-guru honorer yang mau diangkat ya memang ada apa namanya, ada perhatian juga, ada jatah juga untuk diangkat menjadi PNS juga kan begitu ya. Jadi cuman mungkin jatahnya yang berapa, nah ini yang masalah yang belum bisa dipastikan berapa yang harus didapatkan. Silakan mungkin ada teman-teman yang mungkin lebih hafal, lebih tahu tentang ini. Ya. Sedikit Pak Haji, Pak Yus juga sekedar informasi. Memang kan adanya P3K ini salah satu bentuk solusi ya. Ketika dulu awal-awal itu memang sebelum keluar kebijakan baru, saya masih ingat karena memang saya saksi hidup bagaimana bersama teman-teman se-Indonesia, guru-guru se-Indonesia ketika waktu itu kita kumpul di Jakarta dengan Kemendikbud, Menpan RB dan Komisi 10 ya yang membidangi tentang pendidikan. Tuntutannya sebenarnya pada waktu itu kita guru-guru honorer di seluruh Indonesia itu dibuat sebuah kebijakan, dulu masih payung hukum itu masih PP 5455 kalau tidak salah, di mana tidak punya peluang untuk diangkat menjadi seorang PNS gitu kan. Pada waktu itu kita mencoba mengusulkan ya bagaimana ya honor-honor yang terutama yang memang sudah lama itu diberikan semacam peluang yang lebih pasti untuk jadi PNS. Hanya memang kembali terkendala dengan anggaran gitu kan. Kalau memang karena kebijakan di pusat itu tidak bisa parsial hanya Jawa Barat saja, atau daerah-daerah tertentu, karena harus semuanya. Nah, maka lahirlah sebuah aturan yang bernama P3K. Gitu ya, P3K sampai sekarang. Nah, kembali lagi bahwa di tataran implementasi ya tidaklah semanis ketika kita berbicara di atas meja. Itu saya sampaikan. Jadi ketika sekarang ramai-ramai misalkan Jawa Barat saja itu diprioritaskan P3K itu untuk guru dan tenaga kesehatan. Yang jadi pertanyaan kan tenaga kesehatan yang mana, guru honorer yang mana, itu kadang-kadang saya juga sebagai guru gelap begitu.
kayaknya sama dengan Pak Haji juga ya ketika berbicara ini P3K yang mana, guru yang mana gitu yang jadi prioritas gitu, sehingga punya peluang untuk itu. Hanya yang kita tahu bahwa harus terdaftar di Dapodik saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua Pak Haji, saya juga ketika berbicara profesionalisme guru, memang masalah yang sering terjadi di lapangan bahwa kita berkutat dengan bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi Asutisiti tuntutannya adalah memang tuntutan untuk bisa profesional sebagai profesi gurunya, tetapi di sisi lain seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Aji atau Pak Saiful Hamdan terkait dengan kesejahteraan. Nah, kita kadang-kadang dihadapkan kepada sebuah kenyataan dari keuangan sebagai profesi guru honorer itu tidak mencukupi gitu untuk keluarga, untuk menyekolahkan anak gitu, kemudian untuk dirinya, sehingga memang kita sering mendapati kenyataan bahwa guru yang nyambi gitu ya, jadi ojek lah, jadi jualan lah, jadi itu ya, itu juga jadi masalah tersendiri. Barangkali pencerahannya dari Pak Haji, atur nuhun. Assalamualaikum Pak Dokter. Nuhun. Tiasa nambahkan Pak. Mangga. Mohon berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Ius mengenai P3K, kebetulan saya kemarin ada rapat juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, mungkin sama di kabupaten yang lain juga. Jadi betul ketika P3K tidak menyentuh guru yang ada di luar pendidikan negeri, contohnya di sekolah swasta itu, betul Pak Ius. Jadi yang kemarin dibahas itu ternyata yang diajukan itu, ini Sumedang Pak ya, yang kabupaten yang lain atau kota yang lain, saya kurang tahu, hanya kemarin ketika dinyatakan oleh Pak Kadis Sumedang, bahwa P3K untuk rekrutmen 2021 itu prioritas untuk guru honorer yang mengajar atau yang honor di tingkat pendidikan sekolah negeri. Kenapa? Karena kita berkaitan dengan anggaran, katanya Pak. Kenapa anggaran? Ya jelas, P3K kan anggarannya dari pemerintah kabupaten masing-masing. Jadi ketika guru negeri kurang atau banyak yang pensiun pegawai negerinya, ya otomatis digantikanlah dengan PNS P3K yang sudah kategori yang pertama Dapodik, sudah masuk linear. Nah itu yang ke linearnya Pak yang paling pokoknya. Jadi jangan sampai ketika ijazahnya pendidikan misalkan IPS, dia ngajar di SD itu sudah tidak masuk. Jadi kalau misalkan guru SD ya harus pendidikan guru SD. Kalau IPA otomatis yang honornya di SMP atau SMA. Nah berkaitan dengan itu kemarin ditegaskan juga bahwa Dinas Pendidikan serta-merta menyertakan juga keprofesionalan itu ketika mengajarnya lebih dari 5 tahun gitu di negeri Pak. Nah mungkin untuk wacana P3K untuk rekrutmen yang di luar sekolah yang honorer di sekolah negeri itu akan dibahas, apalagi madrasah yang lainnya itu di tingkat Kementerian Agama gitu. Hanya yang saya tahu kemarin dari kepala dinas itu seperti itu. Jadi kalau misalkan di SD yang linear guru SD, PGSD, yang SMP otomatis yang linear di SMP dan SMA. Mungkin tambahannya itu Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Bisa kasih. menambahkan Silakan. Bapak. Ya Pak, bisa menambahkan. Mangga.
Mungkin kalau yang di swasta, mungkin statusnya kan kalau sekolah swasta itu sekolah masyarakat ya Pak, Pak Yus. Jadi mungkin yang didahulukan itu walaupun tadi guru itu tidak ada negeri, tidak ada swasta, tetapi kan kalau yang di negeri itu masuk anggaran. Biasanya kan kalau di swasta itu hanya dapat bos, tetapi di negeri itu ada, kalau di Kemenag itu ada DIPA, terus ada bos juga. Terus ada juga kalau dari bantuan dari provinsi itu BPMU. Mungkin kenapa tidak bisa diikutkan dari swasta? Ya mungkin karena bukan pegawai, bukan masuk ke pegawai negeri. Maksudnya tidak masuk seperti itu. Mungkin karena swasta itu statusnya sekolah masyarakat, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sedikit saja mungkin gambaran saja Pak untuk kepastiannya, mungkin setelah webnya SSCN nanti dibuka, nanti akan terlihat syarat dan ketentuannya. Namun sedikit saja berdasarkan informasi yang saya terima, karena juga aktif sebagai di forum pendidikan juga di Tasik, untuk P3K sekarang ini, ternyata meskipun dia bekerja di swasta, asalkan dia linier, dan masuk Dapodik, dia bisa mendaftar ikut di formasi negeri yang tersedia. Mungkin salah satu informasi yang saya terima, dan mungkin nanti untuk kepastiannya untuk teman-teman, Pak Yus dan semuanya, untuk kepastiannya kita tunggu saja nanti ketika portal tersebut resmi dibuka. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya. Ya, barangkali mungkin kita cukupkan sampai jam 3 ya. Mohon maaf, Pak dosen. Teman-teman yang kami hormati, mohon maaf mungkin bagi teman-teman yang pada saat hari ini, kesempatan terakhir ini tidak terfasilitasi untuk bertanya kepada Pak dosen. Namun jikalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mangga itama sesuai dengan adat istiadat, mangga langsung ke beliau, tidak menutup waktu dan kemungkinan. Untuk menutup kegiatan pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya karena masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, mangga kepada rekan-rekan atau mungkin juga Pak Dokter, kita berdoa sama-sama untuk kebaikan kita, kebaikan negeri kita, kebaikan untuk pendidikan kita semua. Mangga kepada teman-teman atau mungkin Pak Dokter di aturanan. Pak mangga atau pada Pak Saiful Hamdan, Bapak Haji mangga di aturanan. Silakan Pak Haji, biasanya Pak Saiful Hamdan, mangga Pak Hamdan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita tutup talim kita agar semua ilmu yang didapatkan mendapatkan anugerah dan kemanfaatan dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala kulli sahabat rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala marham wa muslim. Allahumma zid. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin semua, Pak Dokter dan rekan-rekan mahasiswa semuanya yang kami hormati. Tadi kita pada pertemuan awal kita diawali dengan basmalah, dan untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan kehilapan saya secara pribadi dan mewakili Bapak Yul, Bapak Arifin, Bapak Alvin dan rekan-rekan semua yang berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.